Selamat datang dalam Growing Together. Mari sebagai murid yang memuridkan, kita bersama-sama belajar dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Let's grow together. Saudara-saudara, rasa kecewa bisa dikatakan perasaan yang tidak terhindari dan akan dialami oleh semua manusia. Sesuai dengan artinya, kecewa adalah rasa tidak puas dan rasa tidak senang. Semua orang pasti pernah merasa tidak puas dan tidak senang. Tetapi kita harus berhati-hati dengan rasa kecewa. Sebab rasa kecewa yang berlebihan dapat berdampak pada tindakan yang berdampak negatif dan signifikan. Seperti seorang pemimpin yang kecewa atas kegagalan tim kerjanya, yang gagal mengerjakan sebuah tender dengan baik. Rasa kecewanya diwujudkan dengan memecat beberapa karyawan andalannya. Dan ternyata tindakan tersebut memperburuk keadaan perusahaan. Saudara-saudara, ilustrasi cerita ini menyatakan kepada kita bahaya ketika tidak dapat mengelola kekecewaan dengan baik. Akan berdampak negatif. Dan di sisi lain, ilustrasi ini juga mengingatkan kita bahwa seorang pemimpin harus mampu mengelola kecewaannya dengan benar, sehingga dapat berpikir dan bertindak dengan baik dan benar, sehingga memunculkan dampak yang positif di dalam kepemimpinannya. Dan untuk itu menjadi pertanyaannya, bagaimanakah cara seorang pemimpin Kristen dapat mengelola kekecewaannya secara alkitabiah sehingga membawa dampak di dalam kepemimpinannya? Hal ini bisa kita pelajari dari Raja Daud. Ada dua prinsip yang ditunjukkan Raja Daud dalam mengelola kekecewaannya, yaitu prinsip yang pertama, harus mempunyai penguasaan diri. Penguasaan diri merupakan prinsip penting di dalam mengelola kekecewaan. Daud menunjukkan itu di dalam kisah ceritanya di kota Ziklag. Kisah ini tertulis dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 1-6. Di kota Ziklag bisa dikatakan kota yang meninggalkan kesan yang sangat mengecewakan bagi Daud. Bagaimana tidak, saudara-saudara? Di saat kota Ziklag diserang oleh orang Amalek, anak, istri, dan sanak saudara mereka ditangkap. Semua harta benda dijarah dan kota Ziklag dibakar. Mungkin itu akan menjadi trauma bagi pengikutnya yang menangis bersamanya hingga tidak mampu lagi menangis. Mereka begitu sedih kehilangan orang yang mereka kasihi. Mereka begitu kecewa dengan keadaan, dan tidak sampai di sana saja. Mereka juga kecewa dengan Daud, pemimpin mereka. Karena kekecewaan yang begitu besar membuat mereka tidak dapat menguasai diri, sehingga melampiaskan amarah mereka terhadap Daud yang dianggap penyebab bencana itu. Mereka mengekspresikan kekecewaannya dengan mengambil batu dan hendak merajam Daud. Sebagai seorang manusia, pemimpin mana yang tidak akan kecewa dengan kondisi yang demikian? Anak, istri, dan semua yang dimiliki Daud juga dibawa oleh musuh. Dan bukannya mencari jalan keluar, malah dituduh dan mau dibunuh. Kondisi tersebut tidak akan mudah untuk dihadapi. Jika kita menjadi Daud, mungkin kita akan emosi dan mungkin akan mengkonfrontasi para pengikutnya dan saling membunuh. Mengingat Daud adalah seorang petarung ulung dan seorang jenderal besar yang tersohor, yang banyak memenangkan pertempuran perang dan mengalahkan Goliat. Bisa saja Daud melakukan itu. Tetapi jika Daud melakukan itu, maka hancurlah karir kepemimpinannya dan masalah yang sedang mereka hadapi tidak akan terselesaikan. Namun Daud menunjukkan kemampuannya menghadapi kondisi yang mengecewakan dengan mengendalikan dirinya yang baik. Daud tidak terpengaruh dengan kondisi yang terjadi, sehingga dia tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan dirinya sebagai seorang pemimpin dan juga orang yang dipimpinnya. Daud menghadapi kondisi yang sangat mengecewakan, tetapi tidak larut di dalamnya. Daud mampu menghadapi kondisi yang mengecewakan dengan penguasaan diri yang baik.
Bagaimanakah cara Daud menguasai dirinya? Ayat 6 menulis, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Daud tidak mengandalkan kekuatannya, tetapi dia melibatkan Tuhan yang diimaninya. Tuhan yang telah menyertai dan yang memberkatinya, yang selama ini memampukannya menghadapi banyak tantangan dan yang menjadikan dia sebagai seorang pemenang. Kepada Tuhan itulah dia percaya dan menguatkan imannya. Dengan seperti itu, Daud mampu menguasai dirinya untuk menghadapi kondisi yang mengecewakannya. Jadi penguasaan diri merupakan prinsip penting bagi seorang pemimpin Kristen dalam mengelola kekecewaan yang dihadapinya. Ketika kita mempunyai penguasaan diri, maka tidak mudah terpengaruh oleh keadaan dan mampu bersikap dan bertindak dengan benar dan tepat, sehingga tetap mampu menjalankan fungsi kepemimpinan kita dengan benar. Prinsip kedua cara Daud mengelola kekecewaannya yaitu harus mengandalkan Tuhan secara totalitas. Setelah Daud menguasai dirinya menghadapi tantangan internal yang muncul dari pengikutnya, masih ada masalah utama yang harus diselesaikannya. Keluarganya dan semua keluarga dari pengikutnya masih ada di bawah tawanan musuh. Bisa saja saat itu secara spontan Daud memerintahkan bawahannya untuk pergi mengejar musuh. Tetapi Daud tidak melakukan itu. Daud tidak terbawa emosi dan tidak terbawa arus keadaan yang dimunculkan oleh pengikut-pengikutnya. Tetapi di ayat 7-9 menuliskan, Daud datang kepada Tuhan dan meminta petunjuk kepada Tuhan. Setelah mendapatkan petunjuk dari Tuhan, Daud melakukannya. Daud tidak menunda-nunda lagi. Dia dan bawahannya langsung mengejar musuh. Dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan, akhirnya Daud dan bawahannya menemukan musuh dan memerangi mereka. Dan Tuhan memberikan kemenangan kepada mereka. Penyertaan Tuhan sungguh-sungguh disadari oleh Daud. Kemenangan yang diperolehnya disadari bukan karena hebat dan gagahnya mereka. Tetapi Daud percaya semua dalam intervensi Tuhan. Hal ini terekspresi dari pernyataan Daud kepada bawahannya yang tertulis di ayat 23. Bahwa Tuhan telah melindungi dan menyerahkan musuhnya ke dalam tangan mereka. Dan memberkati kemenangan bagi mereka. Jadi dari semua kondisi yang dihadapi oleh Daud, mau tantangan dari dalam atau dari luar, yang pastinya mengecewakannya, semua dapat dihadapi dengan bersandar kepada Tuhan. Dengan totalitas, Daud tidak mengandalkan dirinya yang terbatas, tetapi dia mengandalkan Tuhannya yang tidak terbatas. Jadi dari pemaparan tadi menyatakan bahwa mengandalkan Tuhan secara totalitas merupakan prinsip penting yang memampukan Daud dalam mengelola kondisi yang mengecewakan menjadi kondisi yang sangat memberkatinya. Dengan datang kepada Tuhan, mengikuti kehendaknya, maka dia menerima berkat Tuhan, di mana keluarganya dan sanak saudaranya semuanya aman. Dan harta bendanya juga didapatkannya kembali. Bahkan bawahnya mendapatkan harta jarahan. Jadi dari kisah Daud di kota Ziklag, kita telah merenungkan dua prinsip yang ditunjukkan Raja Daud sebagai seorang pemimpin. Bagaimana cara mengelola kondisi yang mengecewakannya, yaitu yang pertama, Daud mempunyai penguasaan diri yang baik dengan menguatkan imannya kepada Tuhan. Dan yang kedua, Daud mengandalkan Tuhan secara totalitas dan aktif mengikuti pimpinan Tuhan dan menjadi seorang pemenang. Mari sebagai pemimpin-pemimpin yang bergumul dengan berbagai kondisi yang mengecewakan dan bahkan menyakitkan, mari kuasai dirimu dan datanglah kepada Tuhan. Andalkan Dia, biarkan Dia memimpinmu dan menjadikan engkau pemenang. Amin.